Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita mudah-mudahan mendatangkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita awali pelajaran kita seperti biasa dengan membaca istighfar. Mudah-mudahan istighfar ini bisa mengampuni dosa-dosa dan menghapus dosa-dosa kita dan kemudian menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mari bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihah. Amin. Ya, sehat semuanya anak sekalian. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani pada kalian semuanya. Jaga iman, jaga imun, karena dua hal itu yang secara ini bisa menyelamatkan kita dalam perjalanan kita hidup di dunia yang mudah-mudahan sampai akhir juga selamat. Ya, anak sekalian, pelajaran kita kali ini setelah kita kemarin mempelajari tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam, sekarang kebalikannya, yaitu faktor-faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Ya, kita lihat apa sih yang menyebabkan Islam itu menjadi mundur setelah maju demikian pesat. Zaman Rasulullah SAW begitu pesatnya. Sekarang apa yang menyebabkan Islam itu menjadi mundur? Ya, ada beberapa sebab diantaranya. Yang pertama, umat Islam itu tidak mau mempraktekkan ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis secara konsisten. Yang kedua, itu umat Islam kurang bersatu, ya, dan mudah berpecah belah. Mereka suka berperang satu dengan yang lain. Yang ketiga, ya, mayoritas umat Islam itu terlalu cinta terhadap dunia dan takut mati, ya, tidak seperti zaman-zaman dulu yang mana mati itu adalah suatu dambaan pada zaman-zaman dulu, tapi ini sudah berubah. Yang keempat, hilangnya semangat jihad. Yang kelima, umat Islam kurang mandiri di bidang ekonomi. Yang keenam, umat Islam kurang pandai menentukan prioritas. Yang ketujuh, umat Islam kurang menguasai media massa. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama tadi, ya, tidak ada kata kunci yang dapat berarti bagi umat Islam dalam mewujudkan keinginan untuk meraih kemajuan, kecuali harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena apa? Al-Quran dan hadis yang dapat mengangkat harkat dan martabat kaum umat Islam, meneguhkan keyakinan kaum muslimin dalam melawan musuh-musuhnya dan mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Kemudian yang kedua, apa penjelasannya? Umat Islam kurang bersatu dan mudah berpecah belah. Umat Islam dalam menegakkan nilai-nilai ajaran Islam tidak boleh terpecah belah, ya, termasuk dalam pengamalan terhadap nilai-nilai Islam yang bersifat khilafiyah, ya, karena perbedaan bagi umat Islam merupakan rahmat, dan Allah tetap memerintahkan kepada umat Islam tetap bersatu. Ya. Perbedaan adalah sunatullah, karena itu perlu disikapi secara biasa. Jangan sampai berlebih-lebihan, apalagi hingga menimbulkan perpecahan. Ya. Umat Islam harus senantiasa waspada terhadap pihak-pihak yang sengaja memprovokasi atau sengaja membuat agar umat Islam menjadi terpecah belah. Kemudian kita lihat pada era modern seperti sekarang ini banyak umat Islam yang terjangkit penyakit wahan, ya, yaitu sebuah penyakit yang melanda umat Islam dalam bentuk cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Terbukti ketika meninggalkan pekerjaan sedikit saja mereka banyak kerugian, dan ketika badan merasa sedikit sakit, ya, mulai terburu-buru untuk berobat karena takut apabila mati. Padahal hakikat yang memberikan kesembuhan dan segala jenis penyakit hanyalah Allah, dan kematian pasti akan menghampiri kepada setiap makhluk yang bernyawa. Bahkan kematian datangnya secara tiba-tiba atau mendadak. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian jihad, ya, pada era modern perlu lebih diarahkan, ya, perang melawan tiga musuh Islam.
Menurut Salah Abdul Qadir Al-Bakri dalam buku Al-Quran dan Pembinaan Islam mengatakan, 3 musuh Islam yang perlu diperangi secara bersama-sama saat ini adalah perang melawan kebodohan, kemiskinan, serta keterbelakangan. Ya. Ketika musuh Islam ini harus diperangi secara serius, sehingga umat Islam tidak menjadi bodoh, karena orang yang bodoh hidupnya akan menjadi miskin, dan orang yang miskin hidupnya menjadi terbelakang. Ya, tujuan dalam berjihad memerangi 3 musuh Islam ini adalah agar umat Islam menjadi umat yang pandai, kaya, dan berkemajuan, sehingga kondisi umat Islam menjadi umat yang kuat, dan Allah lebih menyintai umat Islam yang kuat. Kemudian kita lihat, agama Islam memerintahkan kepada umat Islam agar memiliki etos kerja tinggi dan melarang umat Islam bersikap pemalas. 2 prinsip Islam terhadap etos kerja tinggi harus dipahami, disadari, dan diamalkan oleh setiap umat Islam. Agar apa? Agar umat Islam tidak menjadi umat yang lemah, baik lemah iman dan Islam, lemah ilmu dan lemah ekonomi. 2 prinsip yang harus dijaga adalah umat Islam terhadap pekerjaan harus bersifat gayung bersambut. Ya, umat Islam harus rajin dan tekun dalam beribadah dan bekerja. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya, Islam memerintahkan kepada setiap pemeluknya agar pandai menentukan skala prioritas. Ya. Prioritas didasarkan pada 2 hal, yaitu dasar kepentingan dan dasar kedahuluan. Yang pertama, dasar kepentingan artinya manakala dari sekian pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu karena memiliki nilai lebih penting dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua, dasar kedahuluan. Ya. Penentuan prioritas dengan berdasar manakah pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu, dan kemudian pekerjaan yang dahulu harus didahulukan, dan pekerjaan yang akhir harus diakhirkan. Ya. Kemudian kita lihat, untuk memiliki keterampilan menulis di media massa, ya, di samping perlu latihan secara terus-menerus juga harus didukung dengan kegemaran membaca. Ya, seorang penulis yang tidak gemar membaca seperti buku dan sumber bacaan lainnya, bobot tulisan menjadi kurang berkualitas. Ya, tulisan yang tidak berkualitas mengundang seseorang kurang berminat untuk membacanya. Karena itu, umat Islam harus gemar membaca dan menulis, sehingga secara bertahap dapat menghiasi media massa dengan tulisan-tulisan yang selalu up to date dan selalu sesuai dinamika zaman. Ya, kemudian kita lanjutkan. Faktor selanjutnya dari kemunduran peradaban Islam di dunia, yang pertama adalah merebaknya budaya taklid buta, ya, sikap mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan tanpa mengetahui sedikit pun dalil yang dijadikan hujah. Padahal semua mujtahid besar melarang kepada umat Islam agar tidak bertaklid kecuali menjadi seorang yang muttabi. Muttabi itu berarti hanya mengikuti tetapi tetap melihat Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pembiasaan antara yang hak dan yang batil. Ya. Ini bias, tidak jelas. Yang batil ini sesuatu yang hak bersumber dari Al-Quran, hadis, dan hasil istihadun amat. Sedangkan sesuatu yang batil itu bersumber dari nafsu. Itu ya. Jadi kita ulangi, yang hak itu sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan yang batil itu adalah bersumber dari nafsu. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya perhelatan yang kuat, pertarungan yang kuat, ya, antara ilmu filsafat dan ilmu tasawuf. Ya, telah berkelebihan filsafat Islam yang bercorak sufistik, ya, Imam Al-Ghazali di timur, dan filsafat Islam yang bercorak rasionalis oleh Ibnu Rushd di dunia barat. Sehingga Al-Ghazali dengan filsafat Islam yang menuju ke rohani hingga menghilang ke dalam tasawuf mendapat sukses di timur, dan Ibnu Rushd dengan filsafatnya yang bertentangan dengan Al-Ghazali menuju materialisme mendapat sukses di barat. Nah, kemudian yang terakhir, ya, hikmah dan manfaat dari mempelajari faktor-faktor penyebab kemunduran peradaban Islam itu apa? Yang pertama adalah pentingnya menerapkan pola hidup yang sederhana. Yang kedua, harus menjadikan dunia sebagai
fata morgana dalam kehidupan. Yang ketiga, menegakkan secara disiplin terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu saja pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.